Shalom saudara-saudara, kita akan belajar yang ketiga yaitu mereview buku dengan judul Berbuah dalam Kristus. Berbuah dalam Kristus, kita akan mulai daripada pelajaran yang pertama untuk selama 7 hari, yaitu pekerja pelayanan adalah seluruh umat. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada 7 pelajaran untuk 1 minggu. Yang pertama, pandangan yang menembus batas. Yang kedua, diselamatkan untuk melayani. Yang ketiga, diperlengkapi untuk melayani. Yang keempat, diutus untuk melayani. Yang kelima, melayani melalui doa. Yang keenam, melayani melalui dana. Yang ketujuh, melayani melalui daya. Bagian yang kedua yang kita akan pelajari adalah bidang pelayanan itu adalah seluruh Injil. Matius 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada 7 pelajaran untuk selama 1 minggu. Yang pertama, Missio Dei atau misi Allah. Yang kedua, misi Allah dalam penciptaan dan kejatuhan. Yang ketiga, misi Tuhan dalam penebusan. Yang keempat, misi Tuhan dalam penciptaan baru. Yang kelima, 5 perwujudan misi. Yang keenam, hubungan penginjilan dan tanggung jawab sosial. Yang ketujuh, garam dan terang dunia. Kita lanjut kepada pelajaran yang ketiga. Lingkup pelayanan itu adalah seluruh dunia. Terdapat Roma 10 ayat 14b sampai dengan ke-15. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Ada 7 pelajaran. Yang pertama, tema besar Alkitab. Yang kedua, pendahuluan cerita Alkitab. Yang ketiga, isi cerita Alkitab. Yang keempat, akhir cerita Alkitab. Yang kelima, dunia ABC, amanat agung. Nanti dilihat ya, C-nya itu apa? Status penyelesaian amanat agung dan apa yang seharusnya menjadi strategi dan prioritas gereja dan semua orang percaya pada masa kini. 6. Penghalang terbesar dari misi. Yang ketujuh, menjadi orang Kristen dunia. Pelajaran yang keempat adalah profil pelayanan, yaitu keterbebanan. Ayat hafalan Filipi 2 ayat 13. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ada 7 pelajaran untuk selama 1 minggu. Yang pertama, hidup menggenapi rancangannya. Yang kedua, pekerjaan pelayanan dibangun. Keempat, pekerja pelayanan dipenuhkan. Yang kelima, profil keterbebanan. Yang keenam, mengenai keterbebanan. Yang ketujuh, menghubungkan titik-titik. Selanjutnya adalah pelajaran yang kelima, profil pelayanan, yaitu kemampuan. Ayat hafalan 1 Petrus 4 ayat 10-11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ada 7 pelajaran. Yang pertama, dirancang untuk suatu peran unik. Yang kedua, profil kemampuan. Yang ketiga, mengenali kemampuan. Yang keempat, karunia-karunia. Yang kelima, bakat-bakat alami. Yang keenam, pengalaman dan pembelajaran. Yang ketujuh, Tuhan membuat saya, tanda tanya. Selanjutnya adalah pelajaran yang keenam untuk selama 1 minggu, yaitu kepribadian. Yohanes 17 ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ada 7 pelajaran untuk selama 1 minggu. Yang pertama, kejadianku dahsyat dan ajaib.
Yang kedua, profil kepribadian, gaya atau cara setiap orang dalam melakukan kemampuan dan keterbebanannya yang membuatnya unik dan membutuhkan orang lain untuk saling melengkapi. Yang ketiga, mengenal kepribadian. Yang keempat, kekeliruan fokus. Yang kelima, kekeliruan sikap. Yang keenam, kekeliruan waktu. Yang ketujuh, proses perjalanan penemuan. Pelajaran yang ketujuh adalah pelayanan sebagai gaya hidup. Firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai ke 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada 7 pelajaran untuk selama 1 minggu. Yang pertama, kegiatan versus gaya hidup. Yang kedua, sumber ilahi. Yang ketiga, sumber ilahi yang kedua. Yang keempat, memenuhi kebutuhan. Yang kelima, saluran kasih. Yang keenam, kemuliaan Tuhan. Yang ketujuh, menjadi pelayan Tuhan. Selanjutnya, kita akan belajar pola pelayanan yaitu amanat agung dan sasaran. Matius 28 ayat 18 sampai dengan ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada 7 pelajaran. Yang pertama, genteng yang bocor. Yang kedua, perintah terakhirnya, perhatian utama kita. Yang ketiga, murid, siapakah mereka? Yang keempat, murid, seperti apakah mereka? Yang kelima, segala suku bangsa, yaitu segala suku bangsa. Kita telah melihat aspek kuantitas dari amanat agung yang yaitu segala suku bangsa dan bagaimana kerinduan hati Tuhan untuk senantiasa menjangkau mereka. Yang keenam, jendela-jendela di segala suku dan bangsa, kelompok-kelompok usia, profesi, dan orang-orang di wilayah tertentu yang dapat menjadi jendela-jendela untuk menjangkau segala bangsa. Yang ketujuh, pemuritan dan misi. 2 hal ini dipersatukan Kristus dalam amanat agungnya. Bagian yang terakhir, yang ke-9, pola pelayanan amanat agung strategi. Matius 28 ayat 18 sampai ke 20. Yesus mendekati mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada 7 pelajaran. Yang pertama, strategi pelayanan pemuritan. Yang kedua, penjangkauan dan penginjilan. Yang ketiga, pembinaan. Yang keempat, pemerlengkapan. Yang kelima, pengutusan dan pelipat gandaan. Yang keenam, peran pembimbing. Yang ketujuh, iblis tidak tinggal diam. Bagian yang ke-10, menularkan berbuah dalam Kristus. Ayat hafalan Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Pada bagian akhir materi berbuah dalam Kristus ini, kita akan diajak dan didorong untuk menularkan berbuah dalam Kristus dengan melipat gandakan kehidupan sebagai murid Kristus pada diri orang lain. Menjadi murid yang memuridkan. Hal ini kita lakukan berdasarkan 3 fakta yang kita miliki sebagai murid Kristus, yaitu pertama, Tuhan memberikan kita amanat agung untuk memuridkan. Yang kedua, banyak orang yang perlu dimuridkan. Yang ketiga, setiap murid dapat memuridkan jika kita percaya kepada Tuhan dan kita mengasihi orang lain. Maka ketiga renungan yang kita ambil dalam penerapan pelajaran berbuah yang terakhir ini. Yang pertama, murid yang memuridkan. Yang kedua, prinsip dan fokus pelayanan pemuridan. Yang ketiga, mencari dan melatih murid. Demikian review daripada ketiga buku berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, dan berbuah dalam Kristus. Selanjutnya, setiap saudara-saudara silakan untuk mempelajari
buku-buku tersebut di dalam komunitas untuk saling menumbuhkan dan saling berbuah. Shalom.